Cuma Tuhan yang bisa puaskan kami. Kami cari ke apapun Tuhan. Apakah itu teman, apakah itu gadget, apakah itu persahabatan, apakah itu hobi-hobi kami Tuhan. Bahkan prestasi kami sekalipun satu kali tidak akan pernah bisa memuaskan kami ya Bapa. Hanya ketika kami duduk diam dekat dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kami boleh merasakan ketenangan, kepuasan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Semuanya akan berlalu Tuhan, tapi Engkau yang tidak akan pernah berlalu. Semua bisa Tuhan ambil dari hidup kami. Bahkan orang-orang yang paling kami sayangi Tuhan, bahkan prestasi kami, bahkan apapun yang kami pegang erat dengan tangan kami, Kau bisa ambil semuanya ya Bapa. Tapi kami tahu kami tidak akan kehilangan Tuhan. Kami tidak akan kehilangan Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami, melewati setiap lembah kekelaman, melewati setiap tempat-tempat yang gelap, melewati setiap kamar-kamar kami yang sepi Tuhan. Ya Rabbana karana la ya shadala bala. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Ini anak-anak yang akan Kau pakai luar biasa Bapak. Ini anak-anak yang akan Kau pakai jadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan, tolongi mereka Bapak. Tolongi mereka. Hari-hari ini iblis mengitari mereka luar biasa. Tapi pagar perlindungan Tuhan biar sempurna atas mereka. Satu demi satu ya Bapak. Satu demi satu. Satu demi satu. Satu demi satu. Tidak ada yang tidak dilindungi oleh tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Kami sungguh ucap syukur. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamah kami Tuhan.
Biar apa yang disampaikan sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami Tuhan. Hamba sangat terbatas, tapi kuasa Roh Allah sanggup mengubahkan kami semua termasuk hamba. Terima kasih ya Rabbi ya Syakaralaba. Dalam nama Tuhan Yesus kami tundukkan roh kami, jiwa kami, biar Roh Kudus yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kak Kori, temanya ya Shalom, Shalom dulu ya, Shalom. Iya, Kak Kori pasang temanya itu pertobatan ya. Sejujurnya temanya ini bukan pertobatan, cuman aku bilangnya apa ya, kakak, kekerenan ya kakak ya, tante lah ya, tante. Cuman tante itu mau nulis yang sesungguhnya tante gak enak gitu ya, kayaknya kok kasar gitu. Tante nanya Tuhan, apa ya Tuhan ya, kok Tuhan tuh yang kasih di kepala itu muntah. Muntah. Sampai aku tanya lagi, Tuhan apa sih Tuhan, mau cerita tentang Daniel muntah, mau cerita tentang Musa muntah katanya. Oke lah ya sudah, saya taat aja. Cuman saya bilang ke Kak Kori juga kaget dengar temanya, masa muntah dipasangnya. Sudah diganti pertobatan gitu ya, tapi sesungguhnya yang akan saya sampaikan ini tentang muntah. Oke, nah siapa di sini yang nggak pernah muntah? Pernah ya, semua pernah muntah ya. Apa sih biasanya kalau muntah itu kenapa nak? Sakit, apalagi? Mual, berarti sakit juga ya. Apalagi? Apa? Keracunan, apalagi? Kekenyangan apa? Oh, hamil itu ambeien. Hamil, ya benar, hamil benar juga, hamil. Jadi semua di sini pernah harusnya relate ya dengan kata muntah gitu ya, kebayang muntah itu seperti apa gitu kan. Dan benar, intinya semuanya benar bahwa muntah itu bisa karena kita keracunan gitu ya. Keracunan pun tuh juga bisa macam-macam gitu kan. Bisa jadi kita misalkan salah nih, kita pikir itu air putih ternyata baygon gitu ya. Atau ternyata air aki misalnya, keliru nih dimana, jadi tubuhnya langsung nolak. Atau kadang-kadang juga apa ya, saya nih penggemar sekali micin. Dulu kalau saya masih kecil itu mungkin nggak tahu ya, kalau zaman sekarang ada tahu Ajinomoto, tahu ya, kayak micin gitu tuh saya tuh suka tuh tiap hari tuh saya ambil saya masukkan kelingking saya ke tempat Ajinomoto, terus saya makan gitu ya. Nah, saya suka micin, dan micin kan kita tahu bersama itu nggak bagus ya efeknya buat tubuh kalau kebanyakan. Sehingga namanya racun itu kadang nggak harus yang ditenggak langsung gitu ya, langsung muntah gitu ya. Tapi bisa jadi numpuk lama-lama dalam tubuh kita, sedikit numpuk, dan akhirnya lama-lama kita muntah. Dan bisa juga, kenapa sih orang kok bisa muntah? Karena itu tadi kekenyangan, kebanyakan makan gitu ya. Nah kita lihat nih ya yuk ayatnya. Apa sih muntah yang dicatat di Alkitab? Yang pertama adalah muntah kesenangan. Waduh, muntah kesenangan kayak lagu dangdut ya. Muntah kesenangannya, baca Amsal 25 ayat 16, kita baca bersama. Amsal 25 ayat 16. 1, 2, 3. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang, dengan itu lalu memuntahkannya. Nah, adik-adik ya, adik-adik, anak-anak gitu ya, baby-baby, remaja-remaja keren. Madu itu rasanya apa sih? Manis ya. Kayaknya jarang madu pahit. Madu itu menggambarkan sebenarnya kesenangan, ya, menggambarkan sesuatu yang membuat perasaan kita ini senang. Memang nggak semua di sini pasti senang madu. Ya saya juga kalau makan madu juga nggak jadi langsung ketawa sendiri sih, nggak jadi terus tiba-tiba dari bete jadi senang, nggak. Tapi
Madu di Alkitab itu ya, buat bangsa Yahudi atau orang Israel waktu itu tuh artinya kesenangan. Jadi orang itu, setiap manusia itu punya butuh untuk senang, atau lebih senang sedih, lebih suka sedih gitu ya. Semua pasti butuh untuk senang. Kalau masih bayi, yang bikin senang apa sih? Kalau orang anak-anak baby adik-adik masih bayi gitu ya, kita punya adik, dia bisa ketawa kalau apa sih biasanya? Lihat muka mama aja udah ketawa sendiri. Mau diulang-ulang juga diajak lucu-lucuan gitu ya, ciluk bang, mau 100 kali dia akan tetap ketawa gitu. Karena buat dia yang penting dia bisa rasakan kasih mamanya gitu kan. Yang buat dia senang apa? Kalau dia nangis, wah, digendong mama langsung diam, langsung rasa tenang, rasa senang gitu. Tapi beranjak semakin besar, kayak kalian kalau nangis gitu ya, atau lagi bete, lagi sedih, kira-kira mempan nggak kalau digendong sama mama? Ayo digendong, diambilin selendang gitu. Malah kayak apaan sih nih mama gitu ya. Semakin umur bertambah, kesenangan itu jadi macam-macam. Kita jadi nggak cukup cuman digendong mama, dikasih susu, dikasih bubur, nggak cukup. Kita mulai punya kesenangan jiwa ini ya. Jadi kita mesti ngerti di dalam diri kita ini ada keinginan. Atau ada yang sudah nggak punya keinginan? Hambar, biarlah kematian menghampiri kami sudah tidak menginginkan apa-apa. Ada? Ada sama sekali nggak pengen apa-apa? Terserah, mau makan beras pun tidak ada masalah, tidak harus nasi, tidak ada rasanya, semua sama saja. Atau masih punya keinginan? Coba salah satu, atau saya tunjuk ya. Kalau Kak Tessa pinginnya apa? Nikah. Kerja dulu, oke. Kalau Jeva mau sembunyi apa, memang aku mau nunjuk kamu. Jeva pinginnya apa? Gak apa-apa, gak harus rohani. Gak, oh iya. Gak harus jawabannya baca Alkitab ya, gak apa-apa, apa aja. Saya ingin menang PUBG malam ini. Saya pengen tembus level 100. Apa nak? Pengen apa nak? Tidur. Oke, macam-macam ya. Orang itu punya keinginan tuh macam-macam. Dan masalahnya gini, dari sisi Tuhan tuh sebenarnya menawarkan banyak kesenangan. Nah mungkin kayak umur segini ya, anak SMA, SMP, mungkin nggak kebayang kesenangan yang seperti apa yang ditawarin Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan tuh sebenarnya menawarkan banyak sekali kesenangan. Nah gini, masalahnya yang satu lagi, iblis juga nawarin kesenangan. Contoh ya, Tuhan tuh nawarin kesenangan seperti apa sih gitu ya. Adik-adik pernah nggak ada yang merasa gini, padahal kamu itu udah sama sekali setiap kali dijelasin sin cos 30 derajat, ini kayak mudeng-mudeng gitu ya, kepala kayak sudah belajar, udah berusaha dihafalkan, dimakan itu buku matematika tapi nggak bisa gitu, nggak ngerti-ngerti. Tapi tiba-tiba tuh ulangan bisa. Ada pernah yang ngalami gitu atau nggak pernah ngalami mujizat-mujizat gitu? Pernah ya? Atau misalnya Kak Cliff, perasaan kaki itu cedera, jalan aja udah terpincang-pincang, tiba-tiba waktu lomba kok tiung kakinya bisa seret kayak Marvel gitu ya, tiba-tiba bener, bisa nendang seret gitu ya, baru nendang sedikit aja bolanya udah melambung sampai berpuluh-puluh meter gitu. Jadi Tuhan tuh sebenarnya juga menawarkan banyak kesenangan dalam hidup kita. Nah, hari ini iblisnya juga menawarkan banyak kesenangan buat kita. Kitanya yang mesti ngerti kesenangan mana yang harus saya ambil. Nah, jadi nggak heran ya kalau di umur-umur kayak sekalian ini kita mulai mencari apa ya yang bisa memuaskan
Mungkin bahasanya gini, kira-kira biar aku nggak bete di rumah aku ngapain ya gitu. Ada yang mungkin mulai cari teman yang sefrekuensi gitu ya. Wah sama si ini nggak cocok lah, terlalu rame gitu ya, terlalu banyak ngomong. Sama yang ini cocok lah, pendiam, bisa disuruh-suruh, cocok. Mungkin ada juga yang misalkan jarang sih kayaknya ya, mencari kesenangan, oh ya main musik. Nah mulai main musik, waduh setiap kali saya main musik rasanya lupa tadi kalau habis diomelin sama guru gitu ya. Ada mungkin ikut basket, ada macam-macam gitu ya. Ada juga yang mulai, waduh kayaknya saya ini orangnya gampang deg-degser, waktunya saya mencari pacar gitu ya. Mulai mulai mata menyeleksi gitu ya, mana yang kira-kira kayak wah nggak cocok ini, terlalu wah terlalu pragawati nggak cocok, wah yang ini terlalu tomboy nggak cocok, wah yang ini, nah ini seperti mama saya suka memasak, bisa juga nih kita coba gitu ya. Nah mulai seperti itu gitu, macam-macam tanpa kita sadari. Mungkin kamu nggak ngerti bahwa itu sebenarnya ada keinginan terpendam, tapi ini sebenarnya kamu lakukan biar kamu tuh rasa happy. Nah, supaya kamu tuh rasa senang, rasa happy, rasa kayak kalau bangun pagi tuh nggak kayak orang kayak apalah arti hidup ini, sudah gitu ya. Kembali tidur lebih baik gitu ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Enggak, tapi pagi itu bangun kayak kalau aku pacaran sama anaknya Ibu Betty itu kayaknya aku bakal happy deh seharian gitu ya, aku bakal semangat sekolah gitu ya. Atau kalau misalkan ada juga loh yang ada di sini yang happy dengan belajar, ada nggak? Ada, wah luar biasa. Ada juga yang belajar gitu ya, semakin sulit semakin hafalannya banyak, semakin tertantang, semakin puas hati saya. Kalau cuman lu belajar receh-receh cuman 2 lembar, gak enak. Saya maunya kalau bisa 1 tahun ini, hari ini masuk SMP, tahun depan saya udah kelas 3 deh, saking semangatnya. Macam-macam gitu ya, orang tuh mencari sesuatu yang memuaskan hatinya. Nah kita nih mesti ngerti. Yuk kita baca ya, Matius 4 ayat 8. Matius 4 ayat 8. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi iblis juga punya banyak hal buat ditawarkan sama kita. Ini yang sekali lagi kita mesti hati-hati benar, mesti sadar. Semua ternyata gini, saya merenungkan ya, kenapa ya Tuhan, kok makan banyak madu, kok lama-lama kita bisa muntah gitu ya. Terlalu banyak memuaskan diri dengan kesenangan, lama-lama bisa muntah. Dan Tuhan ingetin begini, jadi mau sesuatu yang negatif ya, negatif kan banyak ya. Misalkan contoh nih, nonton drakor terus, negatif gak sih nonton drakor terus, hidup di alam mimpi, melihat temennya ngeliat Koko Jojo, kayak ini Pak Siwo ini, bukan Koko Jojo gitu ya. Ngeliat siapa gitu, salah lihat gitu ya, ketemu Bu Hilda keliru manggilnya, halo Simin misalkan siapalah. Saking ininya hidup dalam ilusi. Jadi mau sesuatu yang negatif, mau sesuatu yang tadi bagus ya, belajar. Misalkan apalagi belajar, ikut hobi-hobi macam-macam gitu, basket. Tapi kalau kita nggak cari Tuhan, nah ini nggak dekat sama Tuhan, satu kali mau sepositif apapun yang kita kerjakan atau mau senegatif apapun yang kita kerjakan, kita akan muntah. Kita akan gak rasa tenang di hati. Kita akan rasa, ya ternyata gini-gini aja. Ternyata aku gak menemukan apa-apa. Ternyata ya hidup gini aja, hidup tuh apa sih gitu.
Nah, semua ada dampaknya ya. Jadi kita bisa lihat ya, kita ngomong nih sekarang orang kecanduan gadget. Ya memang sih ya, nggak gampang loh kita ngelepas dari ini, itu nggak gampang. Jadi kalau misalkan kita ada di mall nih, lagi nunggu orang aja, atau lagi di stasiun nunggu orang aja, nggak pegang ini juga mati gaya nggak sih? Bingung gitu mau ngapain? Kayak ngeliatin tulisan muka-muka bento terus, kemudian juga bosen ya gitu kan. Terus ngapain gitu? Padahal kita bisa lakukan banyak hal sebenarnya. Cuma ya itu tadi ya, iblis tuh kasih itu emang nggak ini. Lah kalau nggak ada ini nanti baca Alkitabnya piye? Masalahnya Alkitab di sini semua. Cuman yang kita buka ya nggak cuma Alkitab toh kenyataannya. Pada akhirnya kita juga lihat yang lain, dan lihat yang lain tuh membuat kita jadi pengen lihat lagi gitu kan. Selalu ada dampaknya yang nggak baik gitu ya. Sampai ada orang atau anak jadi tidur pun jadi kemalaman gitu ya, gara-gara kebanyakan pegang handphone. Ada orang yang jadi sebenarnya itu apa ya? Sebenarnya dia usir gini. Kenapa orang itu sampai duduk di stasiun rasa kayak mati gaya nggak pegang ini? Sebenarnya dia rasa apa sih? Sepi ya, kesepian. Jadi karena terbiasa ini tuh menggantikan kesepian, kita nggak cari obat yang bagus gitu, yang tepat gitu. Sebenarnya kita terlalu bergantung sama ini, akhirnya kita dibawa ke kesepian yang palsu. Rasa kayak kurang kalau nggak ada ini, nggak ada handphone gitu ya. Terus ada juga orang yang contoh nih, kecanduan main game misalnya. Kalau nggak main game tuh rasanya, bahkan ya, ada nggak sih di sini contoh gini, sampai kamu bisa kepikir di pikiranmu tuh mau tidur pun tuh tanganku nanti harus mencet yang ini pas di sini supaya aku menang gitu, supaya aku naik level dan seterusnya. Pernah ngerasain gitu? Pernah ya? Kenapa saya bisa cerita? Karena saya juga pernah gitu. Saya harus mencet ini, menang. Kalau perlu kita cari, kita tanya gitu ya. Zaman sekarang kayak gampang deh. Kita bisa nanya biar bisa menang begini harus gimana dan seterusnya. Dan ternyata gini loh, di hati itu ada perasaan gini, ada rasa kalau aku menang tuh kayak aku dihargai gitu. Jadi sebenarnya hati ini haus dengan yang gini, kamu hebat ya gitu. Cuman karena yang ngomong kamu hebat itu sedikit, jadi nyarinya dengan menang di game seperti itu. Menang untuk melihat pencapaian. Mungkin di sekolah prestasi, waduh banyak yang lebih Einstein dari saya ya gitu ya. Dan yang Einstein tuh seringkali guru-guru itu kan kadang jengkelin ya memang kan. Kayaknya kalau pinter matematika itu ya udah yang paling hebat sedunia gitu. Padahal kan prestasi itu macam-macam. Dan yang dipuji yang Einstein ini terus. Sehingga akhirnya ketika kita main game gitu ya, kok bisa menang tuh kayak ser gitu di hati. Ternyata aku nggak on banget lah. Ternyata aku lumayan lincah juga gitu ya. Mungkin kita disuruh main bola atau disuruh nari gitu ya, nari kaku gitu, atau disuruh main bola, suruh nendang ke sana, bolanya kok bisa ketiup angin, pindah ke kiri gitu, kita nggak tampil dan kita rasa kayak nggak bisa apa-apa. Tapi kita ketemu sama game ini rasanya kok wah ini deh. Dan itu kita bisa sampai kayak kalau nggak ini tuh rasa candu. Itu tuh nggak cuma main game loh, sebenarnya nggak cuma game, tapi contoh nih, ada orang yang sampai kecanduan hobi bulu tangkis. Rasanya kalau aku nggak bisa mengalahkan itu kepikir terus seperti itu. Macam-macam, ada banyak efek ya. Ada juga orang yang kecanduan pacaran, mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Kecanduan pacaran gitu ya. Jadi kayaknya kalau puasa pacaran habis putus nih, harus cepat nih menjadi penjala, harus saya tebarkan gitu ya, menjadi penjala manusia gitu ya. Gak bisa deh gak pacaran gitu ya. Aku gak bisa kalau gak ada yang post apa aku pagi-pagi sudah makan sayang. Kalau ada yang ini lewatin gak ada yang gitu tuh kayaknya kosong nih hati itu ya. Jadi gak semangat gitu.
jadi bete seharian. Nah, itu pun juga banyak negatifnya. Kalau kita sampai kecanduan pacaran, kita bisa jadi posesif gitu ya. Kok dia nggak hubungin aku ya? Jangan-jangan dia WA ke orang lain. Jangan-jangan dia, nah, banyak kecemasan, kepikiran gitu. Dan akhirnya apa? Tengkar lah gitu ya, berselisih lah. Terus ujung-ujungnya apa? Dikit-dikit menye-menye gitu ya, dikit-dikit gosip gitu ya, dikit-dikit nanti curhat. Kita jadi orang tuh kayak yang gak punya kekuatan gitu, hanya pacarku lah yang bisa memberikan aku kekuatan. Jadi rasanya tuh dikit-dikit kayak iya aku kangen banget sama dia. Semua orang gitu kita kasih tahu gitu ya. Jadi jiwa ini kayak kesannya kok kamu gak kuat banget gitu. Nah ada juga yang kecanduan karena awalnya sih cuman pengen tahu, cuman praktek ilmu biologi, cuman pengen tahu katanya ada sperma dan ovum. Jadi pengen tahu sedikit-sedikit, nonton dikit-dikit. Lah kok keterusan. Berawal dari nonton mungkin hanya skin kissing gitu ya, atau baru kayak gini ser gitu. Rasanya kok kayak ini pengen lihat lagi. Ada di sini nggak usah katakan. Tapi kalau kita sampai ada di titik itu gitu ya, itu bisa bikin kita tuh juga jadi nggak pede loh. Buka ini pelan-pelan kita gelapin, jangan sampai orang tahu. Padahal nggak ada yang melihat kita lihat ke belakang gitu ya, karena malu gitu kan. Duh, kalau ketahuan di sini misalkan kita sedang medankan persembahan, lah kok yang ditonton kok ini kayak gitu, nanti apa kata ini, kata temanku, apa kata guruku. Kita jadi orang jadi nggak jadi diri sendiri, penuh kecemasan. Tapi yang begitu pun itu tadi saya ngomong yang negatif, tentang ngomong yang negatif. Yang positif pun ternyata juga bisa bahaya loh. Contoh ya, kita baca di 1 Raja-Raja Pengkhotbah 2 ayat 11. Ini kita akan lihat ya. Yang positif pun juga bahaya ternyata. Pengkhotbah 2 ayat 11. Kita baca bareng ya, 1, 2, 3. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Adik-adik, kamu tahu siapa yang ngomong kayak gini? Salomo. Firman berkata gini, Alkitab ngomong gini, sampai hari ini tidak ada raja yang sebesar Salomo. Sampai kapanpun tidak akan ada lagi raja yang sebesar Salomo. Menurut kalian Salomo ini kira-kira kerjaannya selonjoran sambil makan ciki gitu ya tiap hari, atau tiap hari dia bangun pagi, habis itu dia periksa kerajaannya, dia atur prajurit-prajuritnya. Kira-kira menurut kalian yang mana Salomo ini? Rajin atau malas? Rajin. Ini orang yang benar-benar dia membangun bait Allah itu benar-benar indah. Itu ribet. Kalau ada yang suka baca Alkitab ya, harus suka ya. Kalau ada yang sudah baca Alkitab, gimana bait Allah itu gereja itu ya dibangun tuh, benar-benar kita bacanya aja bingung gitu. Ini maksudnya apa? Tirainya, warnanya begini, ada sokong-sokongnya, saya juga nggak ngerti, nggak kebayang itu jelimetnya. Dan dia bisa kepikiran. Ini orang yang sangat rajin. Zaman itu dia bisa ngajari semua orang di istananya cara makan yang benar. Kita makan aja udah bodoh amat lah, mau pakai sendok, mau nggak pakai sendok, enggak. Kalau dia diajarin pakai sendok yang benar gini, cara ngomong kalau ada tamu seperti ini orang yang benar-benar pinter. Ini orang yang benar-benar kerja keras. Tapi lihat, di masa tua dia berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang sudah dilakukan, semuanya ini akhirnya sia-sia. Kenapa? Karena ternyata Alkitab berkata dia mulai enggak kangen-kangenan sama Tuhan. Nah itu bahasa gampangnya itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Saya nggak ngerti ya kamu seberapa dekat sama orang tuamu. Tapi pada dasarnya semua orang itu sangat butuh disayang. Sangat butuh disayang. Ada yang nggak suka disayang? Maunya dimarahi terus tiap hari. Ada? Semua orang tuh sangat butuh disayang. Dan kita itu emang nggak bisa harapin orang tua terus menerus. Nggak semua anak beruntung punya orang tua yang care sama mereka, sama kalian gitu ya. Bersyukur kalau kalian punya papa mama yang care. Tapi someday papa mamamu juga nggak akan selalu selalu ada bareng kamu. Hari ini Kak Nita ada di sini. Papa mama masih ada kan? Masih ya. Papa mama ada di kampung. Sampai kamu akan ngerantau. Kak Kori juga pengen ngerantau ya. Gitu. Kamu nggak akan sama papa mamamu. Ya bes mungkin hari ini dekat sama oma ya. Tapi sampai mungkin oma satu kali nanti mungkin akan pergi, kita nggak tahu kan. Umur manusia juga ada batasnya. Tapi kalau kita selalu kangen-kangenan sama Tuhan, seberat apapun, sedahsyat apapun setan itu mau nawarin, udahlah kamu kalau nonton drakor ini nanti kamu bisa isi harimu, kamu lagi bete kan, itu bisa bikin kamu jadi lebih tenang, bisa bikin kamu jadi lebih inilah rasa kosong itu jadi terobati gitu. Segimanapun iblis menggoda kita nggak akan gampang tergoda. Dan seberapapun kita udah melampiaskan, misalkan kita rajin olahraga, mungkin kita senam, fitness, nari, apapun lah untuk memuaskan yang ada di hati. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kangen-kangenan terus sama Tuhan, satu kali kalau memang contoh ya, ada nggak di sini orang yang contoh nih misalnya sangat cinta sekali dengan misalkan nyanyi, wah kamu pokoknya pagi-pagi udah wah nyanyi gitu ya. Satu kali suaramu habis gitu, pita suara rusak, bisa dibayangkan rasa hancur hati. Atau misalnya Kak Cliff contoh, jangan sampai ya, atau siapalah, Messi lah ya. Gak usah Kak Cliff, Messi aja. Messi contoh, waduh udah lomba di mana-mana, tiba-tiba entah kenapa dia jatuh dari tangga dan patah dan nggak bisa main, itu hancur loh hati, benar, hancur, hati itu hancur. Atau kamu misalkan, kamu tuh pintar banget, belajar banget, tapi satu kali papa mamamu bilang, papa mama ditimpa musibah, nggak bisa lanjut sekolah ya nak, nggak bisa kuliah, itu hancur loh hati. Tapi kalau kamu punya hubungan, kamu bisa kangen-kangenan terus, sayang sama Tuhan, itu kamu akan bisa kuat lewati apapun nak. Satu kali kamu akan pisah sama orang tuamu, satu kali kamu gak akan bersama dengan orang tuamu lagi. Mungkin nanti waktu kamu kuliah gitu ya, atau dimanapun lah gitu. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang lewat apapun itu akan tetap kuat. Kamu nanti waktu kuliah akan ngerasain skripsi gak selesai-selesai. Stres gak kira-kira? Stres. Saya dulu sampai mikir pingin makan narkoba, kayak tahu, saya nggak tahu narkoba itu gimana, tapi pingin kayaknya enak juga gitu ya, saking stres kayak nggak selesai ini gimana gitu. Tapi apa yang membuat kita kuat, membuat kita terhindar? Ada teman saya, ini kenyataan, teman saya ini, saya kuliah di Bandung ya, teman saya ini orang Jakarta, anaknya orang kaya, cukup lah, papanya tuh kaya, papa mamanya. Nah, satu kali dia harus sekolah di Bandung kan, kuliah, dan namanya juga anak baru pindah gitu ya. Percaya nggak percaya, ini anak baik biasa aja. Tapi karena mungkin waktu itu fondasi belum kuat, seminggu sekali dia pasti datang ke Ladies Night, di salah satu diskotik, kalau orang Bandung pasti tahu lah gitu ya. Jadi ada tiap hari Rabu itu, kalau nggak salah itu buat cewek-cewek diskotik itu, dan itu bayarnya cuma berapa gitu, 25% atau 50%, saya juga nggak ngerti deh. Ya setelah dia udah nggak gitu lagi ya, kita suka ngobrol, cerita gitu ya. Ini dia luar biasa gitu. Cuman ya itu tadi, saya cuma mau bilang yuk kita harus jadi orang yang kangen-kangenan sama Tuhan. Tante nggak ngerti ya,
Kapan terakhir kali kalian nangis ketemu sama Tuhan? Atau aku nggak pernah tante. Kalian jawab sendiri dalam hati kalian. Seberapa sih? Kayaknya Tuhan tuh abstrak ya. Kalau Kanita ada bentuknya ya. Kalau Tuhan itu di mana gitu ya, nggak kelihatan gitu kan. Tapi sesungguhnya Tuhan tuh ada dekat sama kita semua, nak. Firman berkata kalau kita cari Tuhan tuh gimana sih tante? Kok kayaknya susah gitu ya, abstrak banget gitu ya. Cari Tuhan itu seperti apa sih tante? Cari Tuhan itu sesimpel kamu datang berdoa, duduk, kamu bilang, Bapa, ini aku anakmu, aku kangen Tuhan, aku ingin ketemu sama Engkau. Kita akan rasakan Tuhan itu jamah. Percaya, kalian bisa coba di rumah kalian masing-masing. Ketika pagi kalian belum sekolah, atau mungkin pulang sebelum kalian bobo, panggil dia. Tuhan, makasih ya, hari ini Engkau sudah tolongi aku. Kok bisa ya tadi aku jawab pujian Tuhan? Kok aku dijaga ya? Tadi aku naik motor, aku nyemplung ke Tuhan. Kok Tuhan tolong gitu? Tuhan, makasih banyak. Kita bilang apa aja sama Tuhan. Tuhan, malam hari ini aku pengen dipeluk sama Tuhan. Atau ketika pagi kita bilang, Tuhan, pagi hari ini biar aku bisa cium bau Tuhan sekali lagi. Kita bisa ngomong apapun, tapi yuk belajar. Saya mungkin nggak akan paksa setiap hari gitu ya. Tapi minimal ayo mulai cari Tuhan sungguh-sungguh, nak. Dari kalian muda. Susah ya, kesannya susah, tapi sejujurnya sangat gampang. Sangat gampang. Tinggal hati kita ini emang harus apa ya? Kita harus ngerti banget kenapa tante sampaikan ini hari ini adalah satu kali, mungkin hari ini kamu gak sadar ya, kamu akan susah nangkep kata-kata tante. Tapi tante mau bilang, satu kali kamu akan ngerti bahwa di muka bumi ini, nak, gak ada yang bisa menguasain kamu kok. Gak ada, benar gak ada. Kamu bisa sepintar apapun, kamu bisa punya teman sebanyak apapun, apa kalau kata Kak Fani, circle-mu tuh benar-benar sampai ke New York, Alaska, tapi itu nggak akan pernah bisa puaskan hatimu. Ada saatnya, titiknya nanti kamu akan jenuh. Apa yang bisa membuat kamu bertahan? Kasih Tuhan, kehadiran Tuhan. Jadi apa ya? Inginkan Tuhan, mumpung masih muda. Tante nggak beruntung kalian. Ketika tante masih umur kalian, tante nggak pernah dengar yang begini. Gitu. Paling tante akan mendengar ya tentang ya banyak hal, tapi bayangin ya gimana Tuhan itu gini. Firman berkata Daud itu ketemu Tuhan waktu dia masih sekalian ini loh. Daud itu karang Mazmur itu ya, tulis di Mazmur, jiwaku merindukan Engkau ketika sekamu ini loh. Ibaratnya ketika kamu lagi ngerjain PR, Daud lagi ngembalain domba. Ketika orang tuanya nggak peduli sama dia, mungkin kadang-kadang mama papamu punya mainan baru, adik misalnya, yang awalnya sayang banget sama kamu, ya bukan karena nggak sayang lagi sama kamu, tapi karena ada orang yang harus diperhatikan. Mungkin ada kakek nenek tiba-tiba harus di rumah kamu, tinggal sama kamu gitu ya. Papa mama jadi mulai kehilangan perhatian sama kamu. Hal yang sama dialami Daud. Dan Daud tuliskan dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan, Bapa, Elohim, aku kangen sama Engkau. Aku kangen sama Engkau. Masih semudah-mudah kalian ini. Sambil dia kerjain PR, sambil kamu kerjain PR, panggil dia. Ajak dia ngobrol. Ketika kamu bingung di sekolah, kok pensilku ketinggalan, kok pensil HP yang tak bawa, kok pensil warna, harusnya mau ujian nggak bawa pensil warna ya, tapi pensil 2B gitu ya. Kamu kelupaan, panggil Tuhan.
Bukan bingung nelfon mama, mami, mana pensilku? Bukan, jangan gitu. Tapi tanya, Tuhan, ya apa ini Tuhan, tolong. Besok malam lupa, prakarya belum dibuat gitu ya, belum beli kertas HVS. Panggil Tuhan, toko semua sudah tutup, panggil Tuhan, Tuhan tolong, biar ada satu toko terbuka. Kita harus alami mujizat-mujizat seperti itu, nak. Nah, ketika kamu berseru sama Tuhan, Tuhan tolong buat satu toko terbuka, kamu jalan sama mamamu, pintu toko satu terbuka, semua udah tutup, kamu akan bisa bilang thank you God, makasih banyak Tuhan. Kamu alami Tuhan sekali lagi. Dan ketika kamu mengalami Tuhan, itu membuat kamu semakin, Tuhan, aku kangen sama Engkau, aku pengen terus ketemu sama Tuhan. Dan mulai sedikit demi sedikit kamu akan mulai gak terlalu happy lagi main handphone. Kamu mulai gak terlalu happy lagi nonton-nonton yang drakor atau apapun. Kamu mulai anggap pacarmu ya sudah, ya pacar ya keren, ya thank you God. Bisa punya pacar oke juga sih, gak apa-apa. Tapi bukan jadi yang kayak harus ada dia gitu. Gak ada dia pun it's okay, karena aku punya Tuhan. Ayo alami Tuhan. Alami Tuhan maksudnya kita merasakan terus tuh ada Tuhan yang tolong kita melewati setiap hal-hal. Kamu misalnya lupa kerajaan Samudra Pasai ada di mana, jangan lupa kamu berseru di hatimu, Tuhan tolongi. Katanya Salomo, kau sumber hikmat, kau kan paling pintar sedunia ini, kau yang menciptakan rajanya Samudra Pasai ada di mana. Dan tiba-tiba tiung gitu ya, Tuhan ngasih tahu kamu bisa berseru sama Tuhan, thank you God, makasih. Amin. Kamu mau alami Tuhan, nak? Alami mujizat. Ada nggak sih di sini yang aku tahu kok sebenarnya aku main game kelamaan ini nggak bagus. Ada yang pernah rasa gitu. Tapi gimana ya caranya supaya aku bisa lepas? Ada nggak yang kadang rasa gimana ya? Pengen sih nggak buka IG gitu ya. Tapi gimana ya? Kok gatel gitu tangan gitu ya? Pengen sih rasanya nggak yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kok pingin lagi gitu. Gak ada cara lain. Kangen-kangenan aja sama Tuhan. Nah, Tuhan tolong kok. Nah, nangkep ya maksud saya ya. Mudah-mudahan nangkep. Amin. Oke. Jadi gimana caranya supaya kamu itu sekali lagi Firman tuh berkata gini loh, Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Bilang gini ya, kita baca ya. Yohanes 6 ayat 35. Nah, 1, 2, 3. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Yuk kita baca lagi Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Kita baca bareng. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan jadi mata air dalam dirinya, terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Jadi intinya gini, semua tadi kesenangan-kesenangan itu pada akhirnya bisa bikin kamu muntah kok. Tapi kalau khusus yang satu ini, roti hidup sama air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu ya, kamu mau berlebihan juga itu gak akan bisa muntah. Malah kamu tuh kayak semakin arti roti itu hebat banget loh. Dibilang tuh arti roti ya, roti hidup tadi itu kamu jadi bersemangat. Kenapa orang yang dekat sama Tuhan pasti bangun pagi itu bersemangat, gak yang kok gak tanggal merah terus sih dalam 1 bulan ini. Tapi kamu tuh semangat, jadi semangat, benar. Terus kamu tuh bisa bertahan. Putus sama pacarmu, ya sudah. Emang kenapa? Biasa bertahan. Bukan bertahan kamu kuat. Hei kamu kuat, enggak usah sampai gitu. Emang kamu kuat, kamu gak rasa sedih, biasa aja gitu ya. Ketemu sama pacarmu juga, hai bro gitu ya, hai sis, biasa aja, enggak yang rasa gimana banget gitu. Gimana? Kamu udah punya pacar lagi setelah saya malah bisa kayak gitu.
Jadi kenapa? Karena orang itu dekat sama Tuhan. Nah, itu yang menguatkan. Kamu bisa bertahan, terus kamu juga seperti ini loh. Kamu tuh bisa happy. Nah itu air itu ya ngomong tentang kamu tuh happy, sukacita terus, kayak nggak gampang. Ada loh ya orang itu dari yang ketawa sama temennya, wah, tiba-tiba udah makan belum, nggak usah nanya-nanya, ngantuk tidur dulu, udahlah, nggak usah nanya-nanya. Mood swing ya, apa bahasa itunya, moodnya berubah. Tapi kalau kamu tuh dekat sama Tuhan, kangen-kangenan terus sama Tuhan, bener loh, kamu tuh bakalan apa ya, happy aja gitu, biasa aja gitu, seneng aja. Mau kamu lagi diomongin orang tuh kayak malah ketawa loh, kamu tuh bener, kamu mesti coba ya memang. Sampai pengen difitnah di sini. Harus nyoba ya, kalau nggak nyoba nggak tahu rasanya gitu kan. Kamu bahkan ketika kamu difitnah, mungkin digosipin atau apalah ya, kamu misalkan ditelikung sama temenmu gitu ya, pacarmu direbut sama temenmu sendiri, kamu tuh kayak biasa aja, malah kayak lucu ya gitu, kayak gak ada rasa gimana gitu. Kenapa? Karena kamu dekat sama Tuhan. Amin. Kamu mau nak dekat sama Tuhan? Kangen-kangenan terus sama Tuhan? Mau? Amin. Amin. Praktek sendiri di rumah masing-masing ya nak ya. Jangan nanti kalau diajak doa sama mama papanya doa mengenai cipta. Gitu ya. Jangan, harus happy, harus senang gitu. Dan cepat aja. Seterusnya adalah Yunus. Waktu itu ingat tahu kisah Yunus? Kalau sekolah minggu pasti tahu. Yunus masuk ke dalam perut ikan. Dan akhirnya ikan muntahin dia. Ya, ikan ini bayangin ya, kalau kita masuk ke perut ikan besar gitu ya. Ikan ini masuk ke perut ikan tuh buat saya itu kayak menggambarkan gini loh. Itu kondisi ya kayak kamu tuh kesepian, kamu tuh nggak punya temen, tanpa pengharapan gitu ya. Kan kamu bingung ya di dalam ikan, masa ya mau ngajak ngomong khusus, ikan khusus, hai lambung ikan, nggak mungkin. Kamu nggak benar-benar nggak tahu mau ngomong sama siapa gitu, nggak ada pengharapan kapan aku keluar dari sini, apa mending mati aja gitu ya. Satu kali ya nak, tante nggak nakut-nakutin. Satu kali kenyataan hidup itu akan menghampiri kalian. Satu kali, nggak tahu kapan, kalian akan Tuhan izinkan untuk lewat masa-masa yang seperti itu, masa-masa yang gelap. Masa-masa yang kamu gak ngerti mau minta tolong sama siapa. Kamu udah curhat sama si A tapi hatimu tetap kosong. Kamu udah kayak didoakan, ditoyor-toyor kepalamu, udah sampai 10 kali juga kamu tetap rasa kosong. Tapi percaya, seperti Yunus, ketika kamu berseru sama Tuhan, ketika kamu sekali lagi itu tadi, ketika kamu minta tolong sampai benar-benar Tuhan tolong aku, kondisi itu akan memuntahkan kamu nak. Kondisi itu gak akan bersama kamu lagi. Dan yang terakhir, ternyata Tuhan juga bisa muntah. Waduh, ini yang bahaya ya. Yuk kita baca ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. 1, 2, 3, yuk kita baca. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, suka nggak suka, tante harus bilang ini. Sharon mau udah bosen dibilangin ini ya. Dia selalu bilang, mah nggak ada omongan yang lain lagi apa sih? Kita ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kamu suka nggak suka, ini kenyataannya nak. Tuhan Yesus itu sudah mau datang. Jadi hati-hati jaga hidupmu nak, hati-hati benar. Itu aja. Ketika ini kan firman ini sebenarnya untuk gereja akhir zaman ya. Gereja akhir zaman, aku masih remaja enggak? Ini juga buat kamu. Yuk jadi orang jangan suam. Suam itu maksudnya gini. Misalkan nih ya suami itu kayak orang nggak punya, ya diajak ibadah ya ibadah. Sampai jam berapa ya ibadahnya?
bakpao enak juga. Kok hari ini nggak ada makanan sih di gereja ini gitu ya. Jadi kamu tuh kayak apa sih? Ya sudah seakan-akan hidup gitu, tapi padahal sebenarnya nggak ada nyawanya gitu. Kamu ada di sini, fisikmu lagi duduk, tapi pikiranmu nggak tahu melayang ke warung lele, melayang ke warung nasi goreng, melayang ke kasurmu yang empuk dan sebagainya. Gak ada rasa. Bayangin ya, ini orang nih, saya mau kasih tahu, tante kasih tahu. Kalau kamu itu punya api. Nah, panas itu kan harus api ya. Soalnya kalau cuma air mendidih aja kena udara dingin kok. Tapi kalau api nggak akan bisa dinginan. Api itu panas terus. Kalau kamu punya api, kamu misalkan ditelepon kayak Kori, Zelda, nanti kamu WA dia minggu depan, boleh kak? Aku latihan mulai dari hari Selasa deh, gitu ya. Semangat gitu. Jadi sama dia bilang kok kayak bes latihan diulang-ulang terus. Kenapa? Semangat ada di sini semangat. Misalkan contoh, nih gurumu bilang, nah nanti kamu dikirim untuk lomba basket ya gitu. Kalau orang suam udah tahu nilai olahragaku cuma 6, kok dikirim basket. Tapi kalau orang punya api, nak, siap Bu Guru, mau kamu lempar keliru, harusnya gawangmu di sini musuh kamu lempar terus ke musuh, bodoh amat. Semangat, kamu itu benar-benar punya api. Kalau misalkan diajak, ayo bagi-bagi makanan di jalan yuk, ketemu orang di jalan yuk, kamu bisa nangis. Kenapa? Aduh kasihan ya, kamu semangat, nggak jalan. Nggak ada apinya gitu, nggak ada semangatnya. Nah, kamu harus semangat, nah. Gak bisa dibuat-buat, semangat itu gak bisa dibuat-buat. Semangat tuh kalau kita dekat sama Tuhan tuh pasti kamu semangat sendiri gitu. Bukan supaya gini, bukan supaya supaya satu HOW ini suara saya ketika jadi singer tuh membahana sampai ke masjid. Enggak, bukan. Tapi kamu tuh semangat, kamu rasa gini loh, Tuhan, kok aku ini loh Tuhan, aku ini fales, tapi kok Tuhan tuh mau ya dengerin aku mau kasih lah yang terbaik sama Engkau. Biar falesku ini gak terlalu parah-parah banget, aku latihan dulu gitu. Kita benar-benar mau kasih ada api terus. Kalau disuruh berdoa, doa Jumat gitu ya di sini, atau kamu disuruh doa syafaat gitu, kamu gak yang mateng gue doa apa? Urutannya doa buat youth, doa buat Papi Rofli, Mami Hilda, visi misi bangsa. Habis itu bingung udah ngeblank mau ngomong apa lagi. Tapi kalau kamu punya api, waduh, kamu tuh bisa doa tuh, Tuhan, sama temanku itu loh Tuhan, kok masih ini malas sekolah Tuhan, tolong temanku itu loh, gak bisa sekolah Tuhan, tolong biar dia bisa sekolah lagi Tuhan. Ini kok daerah situ banjir terus, tolong loh Tuhan. Kamu punya api, nak. Kamu bawa api itu kemana-mana. Jangan sampai dingin ya nak ya. Jadi intinya dari semua yang Tante sampaikan hari ini, yuk dekat sama Tuhan. Sesimpel itu, dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, belajar dari sekalian masih muda ini, cari Tuhan ya. Cari Tuhan. Aku gak bisa Tante suruh boro-boro doa 1 jam. Aku aliran Petrus di Taman Getsemani, susah. Aku bukan aliran Tuhan Yesus, belum nyampe. Gak apa-apa, kamu 5 menit aja, pantatmu gak panas sudah bagus nak. Ya, kamu bisa bertahan 5 menit sendirian di kamar, bisa terus memikirkan Tuhan, itu udah bagus. Tapi harus dicoba. Mau 1 jam, kalau 5 menit aja gak bisa ya gak mungkin. Mau 5 menit, semenit aja pantatmu panas ya gak bisa. Harus dicoba, harus dimulai. Masing-masing, urusan masing-masing. Sekali lagi, nanti ya nih. Jadi ya ini ya, Tuhan ingetin ini. Ada namanya masa rapture, nah, pengangkatan, gitu ya. Tuhan datang, kita ini orang-orang yang Tuhan bilang kalau engkau sungguh-sungguh gitu ya, itu akan diangkat, tapi akan ada orang-orang tertinggal. Dan namanya
diangkat saya tuh nggak bisa. Misalkan Kak Kori diangkat gitu ya, terus padahal aku lagi sebelah sama Kak Kori, aku di bawah gitu, terus dia bilang turun dulu Tuhan, si Bu Sari belum dibawa, terus dia mau nggak bisa. Jadi kalau nanti itu masa pengangkatan gitu ya, nggak ada gandeng-gandengan, gandengannya bareng-bareng gitu ya, kayak rapat OSIS, nggak bisa. Itu masing-masing sendiri-sendiri naik gitu ya. Makanya aku nggak bilang ikut komsel, ikut doa yud ini bagus, sangat bagus harus. Tapi di rumah jangan sampai kita nggak ketemu Tuhan. Rame-rame ketemu Tuhan tuh biasa. Kamu ikut KKR yang besar-besar, kamu ketemu Tuhan, nangis di jamaah Tuhan, gitu biasa. Tapi di rumah, di kamarmu sendiri kamu ketemu Tuhan, nah itu luar biasa nak. Kamu harus sampai di tahap seperti itu ya nak ya. Semuanya ya, amin. Percaya mau coba ya. Ya sudah, nanti Kak Bapak yang nanyain satu-satu minggu depan. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu yang tadi. Ini lagu bagus banget ya, dia bilang gini loh. Aku nyanyi buat Engkau Tuhan. Ini melodi cinta, a hymn of love ya. Ini melodi cinta untukmu Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan dalam hidupku. Waktu aku main gadget seharian, waktu aku main game seharian, waktu aku nonton yang gak benar, Engkau tetap setia. Waktu aku marah-marah sama mama papaku, Engkau tetap setia Tuhan. Waktu aku nakal sama teman-temanku, waktu aku gak terima dijahatin sama temanku, Engkau tetap setia Tuhan. Waktu aku gak belajar, waktu aku bolos, waktu aku mulai coba-coba ngerokok, Kau tetap setia Tuhan. Kau tetap setia menolong, mendampingi aku melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini, refnya saja. I sing to you Lord, a hymn. Ayo nyanyi dari hatimu. Rindukan Tuhan, rindukan Tuhan. Mari terhubung, cari Tuhan dengan hatimu. Jangan cuma nyanyi dengan mulutmu, tapi sungguh-sungguh dari hatimu. Rindu Tuhan, rindu hadirat Tuhan. Oh, lengkapi Tuhan. Ayo rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Oh, I sing to you Lord, a hymn of love for your faith. Kamu bisa berekspresi apapun, kamu bisa katakan cinta seperti ini sama Tuhan. Kamu bisa mulai nari di hadapan Tuhan. Kamu bisa mulai menangis di hadapan Tuhan. Mari rindukan Dia lebih dari apapun. Oh Tuhan, through it all.
mengalami Tuhan. Ayo taruh tanganmu di dada, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan merindukan engkau. Tuhan tuh senang banget. Tuhan tuh suka nunggu kamu loh setiap hari. Ketika kamu datang, aduh, Tuhan benar-benar senang. Kamu mungkin biasa-biasa aja, tapi Tuhannya sampai lompat lihat kamu. Tuhan tuh sangat sayang sama kamu nak. Pengen setiap hari ketemu sama kamu. Kiara lama yang sakara lama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, biar kau menganugerahkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Limpahi anak-anakku ini dengan cinta, cinta yang murni sama Tuhan, cinta yang dipuaskan oleh kasih Tuhan. Tolong ya anak-anakku ini ya Bapa, karena Hamba ngerti Tuhan segala sesuatu akan selesai, segala sesuatu akan lenyap Tuhan. Hanya kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Hamba berdoa, pegang tangan anak ini erat-erat ya Bapa. Pegang tangan anak-anakku ini erat-erat Tuhan. Jangan biarkan mereka terhilang satupun, semuanya ya Bapa berharga di mata Tuhan. Kiara dalam bangga ya namamu. I sing to you Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry everlasting love. Terima kasih Tuhan, bagimu segala kemuliaan, hormat dan pujian. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.